Pemirsa merasa diintervensi, Rasman Arief Nasution mempertimbangkan untuk mengundurkan diri sebagai pengacara Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho serta istri Gatot Evi Susanti. Rasman mengaku mendapat tekanan dari orang yang memiliki kepentingan dalam kasus dugaan suap Hakim PT UN. Menurut Rasman, sejumlah orang memintanya melakukan lobi yang tidak sesuai hukum. Namun Rasman enggan menjelaskan pihak yang mengintervensi dirinya. Rasman juga menegaskan akan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum jika Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho tidak kooperatif atau tidak konsisten dengan kesepakatan sebelumnya. Rasman mengaku mendapat tekanan dari orang yang memiliki kepentingan dalam kasus dugaan suap Hakim PT UN. Menurut Rasman, sejumlah orang memintanya melakukan lobi yang tidak sesuai hukum. Namun Rasman enggan menjelaskan pihak yang mengintervensi dirinya. Rasman juga menegaskan akan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum jika Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho tidak kooperatif atau tidak konsisten dengan kesepakatan sebelumnya. Rasman mengaku mendapat tekanan dari orang yang memiliki kepentingan dalam kasus dugaan suap Hakim PT UN. Menurut Rasman, sejumlah orang memintanya melakukan lobi yang tidak sesuai hukum. Namun Rasman enggan menjelaskan pihak yang mengintervensi dirinya. Rasman juga menegaskan akan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum jika Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho tidak kooperatif atau tidak konsisten dengan kesepakatan sebelumnya. Gatot meminta kasus dugaan korupsi dana Bansos Provinsi Sumatera Utara yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan ditangani oleh KPK. Setelah resmi ditahan di Rutan Cipinang pada Senin lalu, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho kembali menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Gatot diperiksa sebagai saksi untuk tersangka OC Kaligis dalam kasus dugaan suap terhadap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Melalui kuasa hukumnya Rasman Arief Nasution, Gatot menuding ada aroma politisasi dalam kasus yang menjeratnya. Pasalnya, KPK hanya menangani kasus dugaan suap terhadap Hakim PT UN Medan senilai 200 juta rupiah. Sementara kasus dugaan korupsi dana Bansos Provinsi Sumatera Utara yang diduga menjadi pangkal suap terhadap Hakim PT UN Medan justru ditangani oleh Kejaksaan Agung. Gatot meminta kasus dugaan korupsi dana Bansos Pemprov Sumatera Utara ditangani oleh KPK. Ini kan logika berpikir kita itu kan muncul secara sehat. Misalnya apa? Di Sumatera Utara itu, ini psikologi ya, dugaan lagi nih, bukan tudingan. Secara psikologi, Ketua Nasdem di sana itu wakil gubernur. Kejaksaan Agung, Jaksa Agungnya itu kader Partai Nasdem, mantan, oke? Kemudian OC Kaligis itu apa? Ketua Mahkamah Partai. Lalu kemudian tidak pernah didamaikan karena pernah berselisih paham. Lalu kemudian ini Kejaksaan Tinggi udah ditangani lama banget. Saya juga ikut kemarin sini mendampingi untuk diproses. Nah sekarang klien saya siap diperiksa untuk itu. Nah masalahnya sekarang kalau begini cara kerjanya, maka klien kami belum tentu mau dia diperiksa, datang, tapi dia belum tentu mau diperiksa. Kenapa? Karena ini sudah tidak benar lagi menurut kami. Ada aroma politik yang kental ini. Kenapa KPK tidak mau menerima itu, pemeriksaan itu? Kenapa KPK tidak mau mengusut itu? Kalau hanya 200 juta yang menjadi barang bukti misalnya dalam OTT sebagai tersuap, terus yang 2 triliun ditangani ini. Bersinergi, bukan begitu caranya bersinergi. Efektif, efisien, tangani dong supaya independen. KPK telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan suap hakim dan panitera PT UN Medan. Mereka diantaranya adalah pengacara senior yang juga mantan Ketua Mahkamah Partai Nasdem OC Kaligis, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, dan istrinya Evi Susanti. Dari Jakarta, Dwi Suci Amalia, Sabeni, TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, sesaat lagi Gatot meminta kasus dugaan korupsi dana Bansos Provinsi Sumatera Utara yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan ditangani oleh KPK. Setelah resmi ditahan di Rutan Cipinang pada Senin lalu, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho kembali menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Gatot diperiksa sebagai saksi untuk tersangka OC Kaligis dalam kasus dugaan suap terhadap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Melalui kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution, Gatot menuding ada aroma politisasi dalam kasus yang menjeratnya. Pasalnya, KPK hanya menangani kasus dugaan suap terhadap hakim PTUN Medan senilai 200 juta rupiah. Sementara kasus dugaan korupsi dana Bansos Provinsi Sumatera Utara yang diduga menjadi pangkal suap terhadap hakim PTUN Medan justru ditangani oleh Kejaksaan Agung. Gatot meminta kasus dugaan korupsi dana Bansos Pemprov Sumatera Utara ditangani oleh KPK. Ini kan logika berpikir kita itu kan muncul secara sehat. Misalnya apa? Di Sumatera Utara itu, ini psikologi ya, dugaan lagi nih, bukan tudingan. Secara psikologi, Ketua Nasdem di sana itu wakil gubernur. Kejaksaan Agung, Jaksa Agungnya itu kader Partai Nasdem, mantan, oke? Kemudian, OC Kaligis itu apa? Ketua Mahkamah Partai. Lalu kemudian tidak pernah didamaikan karena pernah berselisih paham. Lalu kemudian ini Kejaksaan Tinggi udah ditangani, lama banget. Saya juga ikut kemarin sini mendampingi untuk diproses. Nah sekarang klien saya siap diperiksa untuk itu. Nah masalahnya sekarang, kalau begini cara kerjanya, maka klien kami belum tentu mau dia diperiksa. Datang, tapi dia belum tentu mau diperiksa. Kenapa? Karena ini sudah tidak benar lagi menurut kami. Ada aroma politik yang kental ini. Kenapa KPK tidak mau menerima itu, pemeriksaan itu? Kenapa KPK tidak mau mengusut itu? Kalau hanya 200 juta yang menjadi barang bukti misalnya dalam OTT sebagai tersuap, terus yang 2 triliun ditangani oleh bersinergi, bukan begitu caranya bersinergi. Efektif, efisien, tangani dong supaya independen. KPK telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan suap hakim dan panitera PTUN Medan. Mereka diantaranya adalah pengacara senior yang juga mantan Ketua Mahkamah Partai Nasdem OC Kaligis, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, dan istrinya Evi Susanti. Dari Jakarta, Dwi Suci Amalia, Sabeni, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sesaat lagi Gatot meminta kasus dugaan korupsi dana Bansos Provinsi Sumatera Utara yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan ditangani oleh KPK. Setelah resmi ditahan di Rutan Cipinang pada Senin lalu, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho kembali menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Gatot diperiksa sebagai saksi untuk tersangka OC Kaligis dalam kasus dugaan suap terhadap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Melalui kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution, Gatot menuding ada aroma politisasi dalam kasus yang menjeratnya. Pasalnya, KPK hanya menangani kasus dugaan suap terhadap hakim PTUN Medan senilai 200 juta rupiah. Sementara kasus dugaan korupsi dana Bansos Provinsi Sumatera Utara yang diduga menjadi pangkal suap terhadap hakim PTUN Medan justru ditangani oleh Kejaksaan Agung. Gatot meminta kasus dugaan korupsi dana Bansos Pemprov Sumatera Utara ditangani oleh KPK. Ini kan logika berpikir kita itu kan muncul secara sehat. Misalnya apa? Di Sumatera Utara itu, ini psikologi ya, dugaan lagi nih, bukan tudingan. Secara psikologi, Ketua Nasdem di sana itu wakil gubernur. Kejaksaan Agung, Jaksa Agungnya itu kader Partai Nasdem, mantan, oke? Kemudian, OC Kaligis itu apa? Ketua Mahkamah Partai. Lalu kemudian tidak pernah didamaikan karena pernah berselisih paham.
Lalu kemudian ini Kejaksaan Tinggi udah ditangani lama banget. Saya juga ikut kemarin sini mendampingi untuk diproses. Nah sekarang klien saya siap diperiksa untuk itu. Nah masalahnya sekarang, kalau begini cara kerjanya, maka klien kami belum tentu mau dia diperiksa. Datang, tapi dia belum tentu mau diperiksa. Kenapa? Karena ini sudah tidak benar lagi menurut kami. Ada aroma politik yang kental ini. Kenapa KPK tidak mau menerima itu, pemeriksaan itu? Kenapa KPK tidak mau mengusut itu? Kalau hanya 200 juta yang menjadi barang bukti misalnya dalam OTT sebagai tersuap, terus yang 2 triliun ditangani ini. Bersinergi, bukan begitu caranya bersinergi. Efektif, efisien, tangani dong supaya independen. KPK telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan suap hakim dan panitera PT UN Medan. Mereka diantaranya adalah pengacara senior yang juga mantan Ketua Mahkamah Partai Nasdem O.C. Kaligis, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo-Nugroho, dan istrinya Evi Susanti. Dari Jakarta, Dwi Suci Amalia, Sabeni, TV One mengabarkan.